lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi tabi'in. Faron taikana cabang suci yusanu den sunataken. Iman kedua wasiko kang kumandel soman biak beriklan liwire meleke man qoblal fajri ing sadurunge salat subuh. Dalam sadurunge manjing fajar dina sila adewe man awal yudholiane man. Apa ayu akira yang ngakhirakan man al-witro ing salat witir kullahu yo sekabehane witir. Lat tarawih ora ing salat tarawih. An awal laili saking awale wengi. Paing wakat sajan kepotang apa al-jama'atu jama'ah bihin dalam witir ditakhiri langan akan di Ramadan yang dalam bulan Ramadan. Disunahkan bagi orang yang punya firasat kuat dia ini akan bangun malam sebelum subuh masuk sholat, masuk waktu subuh atau masuk fajar, bangun sendiri dinasihi atau dia minta dibangunkan orang lain, misalnya pakai orang masuk alarm misalnya. Dia disunahkan mengakhirkan witirnya di malam hari meskipun bulan Ramadan. Meskipun gara-gara dia mengakhirkan di malam hari, akhirnya tidak ikut jamaah sholat witir, sholat witirnya sendirian. Ini pendapat pertama itu. Tidak kalau taraweh sebaiknya di awal malam. Lah taraweh, kalau taraweh sebaiknya di awal malam. Tapi kalau witir ini sebaiknya kalau dia memang punya firasat atau punya kemungkinan kuat bisa bangun. Di khabari Syekhaini krana hadis sahih Bukhari Muslim ij'alu dadena sira kabeh akhir salatukum ing akhir salat sira kabeh bila dikandungi witron ing ganjil. Ini ada hadis Nabi seperti ini. Jadikanlah sholat malam kalian yang terakhir itu sholat witir, penutup sholat malam. Pada akhir luhur taing akhirakan witir an sholatil lain saking sholat wengi al-waqi hati kang rumibo bihin dan lain. Watak siro lanting lanting sunnah mengakhirkan watahilan ngakhirakan atau mengakhir lan sunnah ngakhirakan witir an sholatil lail saking sholat wengi al-waqi'ati kang tumiba bi dalem lail. Saya malam hari mau sholat taubat, mau sholat tasbih, mau sholat tahajud atau sholat apapun, pokoknya penutupnya itu sholat witir. Waliman lan kedhe wong lam yasik kang ora kumandelman biha kelawan yakdo ayu ajilahu yento utawi yento gasi-aki atau aki-aki sapa manting witir oblan ing sadurunge turu. Orang yang tidak punya kemungkinan kuat bangunnya sulit, modelnya kalau tidur supaya batang sulit dibangunkan, ini sudah usah sholat malam witirnya sebelum tidur. Jangan kok bangun malam, bangun subuh kriyip-kriyip. Nah ini
mending sholatnya witir sebelum tidur. Walayun dabulan peraden sunat apa ingat dahulu ngulangi witir. Misalnya ternyata dia ini sudah sholat sebelum tidur, malam hari kok tidak bangun, nggak usah diulangi. Menurut fatwa Imam Ibnu Hajar dalam kitab fatwanya, kalau misalnya orang sebelum tidur itu witir sekali atau 3 kali, nanti malam tinggal ditambahkan supaya genap 11. Malam bangun 2 rakaat sampai 11, misalnya nambah 8 kalau 3. Kalau sudah 3 rakaat sebelum tidur, nanti malam tambah 8 rakaat bangun. Itu kata Ibnu Hajar seperti itu. Tidak usah diulangi witirnya karena la witroni fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Witir itu ganjil, kalau diulangi jadinya genap. Kalau diulangi dengan niat witir, sudah tahu kok sengaja diulangi, ini haram. Kata Syekh Tabrisator, ini haram, tidak usah diulangi. Sumain fa'ala nuli lamun agawe wong awitur ing sajer badan ngandosan turu hasola mongko hasil lamun man bikang witir apa sunatu tahajud sunat tahajud aidan haliman. Yang namanya tahajud itu adalah sholat di malam hari. Walaupun tidak niat tahajud, orang sholat witir di malam hari otomatis dapat pahala tahajud. Orang sholat taubat malam hari otomatis dapat pahala tahajud. Orang sholat syukur wudu di malam hari, sholat tahiyatul masjid, sholat tasbih, sholat apapun kok dilakukan di malam hari setelah tidur, itu otomatis dapat pahala sunnah tahajud. Wa ila lamun ora kana mongko ana apa sholat iku witron witir, kalau dilakukannya sebelum tidur tidak dapat pahala tahajud, hanya pahala witir saja. Kalau dilakukan sebelum tidur, la tahajudan orang yang aran tahajud. Setiap witir itu tahajud kalau malam hari, tapi kalau tahajud belum tentu witir. Wakila jarene kil al aula utai kang utama iku ayutira ya witir wong qabla ayanan satria turu sapa wong mutlaqan hal mutlaq. Ada pendapat kaul ini lebih utama witir sebelum tidur. Pendapat pertama tadi yang kuat, lebih utama witir setelah tidur. Kalau memang punya kemungkinan bangun. Tapi menurut pendapat yang kedua ini secara mutlak pokoknya lebih utama witir sebelum tidur, karena ini wasiatnya Abu Hurairah. Sumayakumun muli jungkong wengi sapa wong wa tahajud sapa wong. Nanti kalau malam bangun tinggal sholat tahajud, tinggal sholat witirnya misalnya kurang tadi itu 3 tambah 8 misalnya. Ini ada seperti ini. Liqauli Abi Hurairah krono pengendikane Abu Hurairah radhiyallahu anhu amarani perintah ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kutira yen to witir ingsun qabla an anama ing sabune to turu sapa ingsun. Ini perkataan Abu Hurairah, saya diperintahkan Nabi kalau witir sebelum tidur. Ini pendapat kedua ini. Jadi wasiatnya Nabi kepada Abu Hurairah 3 supaya tidak ditinggalkan, yaitu supaya puasa 3 hari dalam sebulan. Puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah setiap bulan. Yang kedua, supaya Abu Hurairah ini tidak meninggalkan
sholat witir sebelum tidur. Yang ketiga, jangan tinggalkan 2 rakaat sholat duha. Ini wasiatnya Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana ini dengan pendapat yang tadi? Kenapa lebih utama malam? Nah, ini bisa dikumpulkan 2 hadis, bisa dijamakkan, bisa diambil kesimpulan. Kalau memang ya tadi itu dia lebih kuat bangun, ya lebih utama malam. Sekira tidak, ya lebih baik sebelum itu. Ada ulama yang mengatakan kalau mengikuti hadis Nabi yang lain, yaitu Nabi pernah bersabda, Abdul Qiyami Qiyamu Daud, utamanya sholat malam itu cara sholat malamnya Nabi Daud. Nabi Daud itu tidur setengah malam, bangun sepertiga malam, tidur lagi 1/6 malam. Nah, ini berarti sebelum tidurnya yang terakhir. Maksudnya sebelum tidur ini, sebelum tidur yang terakhir sebelum subuh. Jadi perkiraannya ini kalau ikut Nabi Daud, tidur sampai jam 12 atau jam 1. Terus nanti jam 1 sampai jam 3 itu sholat malam, misalnya jam 12 sampai jam 3. Terus setelah itu jam 3 sampai jam 4 tidur. Nah, ini sebelum subuh bangun. Ini paling utama seperti itu. Kalau mau ikut pendapat tadi, berarti yang dimaksud witir sebelum tidur itu tidur yang kedua, yaitu yang jam 3, sebelum jam 3. Ini pendapat ulama yang kedua ini. Kenapa Nabi mengatakan an-ana tidur waktu witir sebelum tidur? Sebelum tidur yang kedua. Karena dalam hadis lain seperti itu. Ini amalnya Nabi Daud alaihissalam. Waqad kana lan teman-teman ana bin sapa Abu Bakar radhiyallahu anhu iku yutiru witir sapa Bakar qabla ayatnya sadang turu sapa Abu Bakar. Lumayan nulim tani Abu Bakar dan sapa Abu Bakar. Kalau Abu Bakar amalnya witir sebelum tidur, tapi malam itu tetap bangun tahajud. Wa Umar bin Umar radhiyallahu anhu iku yanamu turu sapa Umar qabla ayatin sadang witir sapa Umar. Wayakman sebelum sapa Umar wajah tajud sapa Umar. Tapi kalau Sayyidina Umar witirnya setelah tidur, malamnya sama-sama bangun, cuma witirnya kalau Abu Bakar sebelum tidur, kalau Umar setelah tidur. Ini amalnya para sahabat ini. Wa itulah witir sapa Umar, fatarafa mongko laporan sapa Abu Bakar Umar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqala mengandika Nabi hadza utaiki Abu Bakar iku akhadha ngalap Abu Bakar bil hasbi kelawan teguh. Hasbi itu supaya tidak mamang, teguh berarti sholatnya sebelum tidur lalu witirnya. Ya ini ngersana Nabi Al-Bakar ing Abu Bakar. Waduh taiki Umar iku akhadha ngalap Umar bil kuwati lan kekuatan. Ya ini ngersana Nabi Umar ing Umar. Sama-sama benar tadi, sama-sama baik, sama-sama sholat. Yang satu teguh, yang satu kuat. Waqad ruwiyalan teman-teman diriwayatkan an Utsman saking Sayyidina Utsman misrafi li Abi Bakrin ing sepadane penggayaan Abu Bakar. Utsman seperti Abu Bakar witir sebelum tidur. Wan Ali yang saking Ali misrafi Umar ing sepadane penggayaan Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali seperti Umar sholatnya setelah tidur. Orang tiga sapa Imam Ghazali bil wasiti ing dalam kitab Al-Wasit. Paktaran milih sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i fi Abi Bakrin ing menggaya Abu Bakar lan menurut keterangan Imam Ghazali ini Imam Syafi'i ini memilih pendapatnya Abu Bakar.
sholatnya sebelum tidur. Wa amma rakaatan namung rakaat alatani rakaat sholihima kang sholat ing rakaatani sapa anasu menungso jurusan kali lungguh-lungguh badal witri ing dalem sause sholat witir palai sata mongko ora ana rakaatani ku minas sunnati saking sunah kama kaya pendapat sorohan kang nyeklosno biklan ma sapa al-Jauzali Imam al-Jauzali Syekh Zakaria Ansori qala dawuh sapa Nawawi fil Majmu' dalam kitab Majmu' ala tahdar aja kok bujuk sira biman kelang wong yak takidu kang yakini man sunnata dari kang sunah mengkono rakaatani wait bulan dakwa sapa Nawawi ilaihi maring man ijahalatihi krana bodhone man. Ini pendapatnya Imam Zainuddin Al-Malibari mengikuti pendapatnya Al-Jauzali, Syekh Zakaria Ansori, Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab. Sholat sunnah setelah witir sambil duduk bukan sunnah. Ini satu pendapat. Ulama itu beda pendapat. Menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, dan beliau juga pendapatnya kuat karena ada hadisnya dalam Sahih Muslim bahwa Nabi pernah sholat duduk setelah witir. Sholatnya duduk sambil bersila duduknya, sholat sunnah. Duduk kan boleh, sholat sunnah duduk kan boleh. Kalau wajib nggak boleh, kalau kuat harus berdiri. Nah, ini menunjukkan bagaimana Nabi semangatnya ibadah. Setelah sholat malam mungkin badannya agak capek mungkin, atau sholat witir. Setelah witir duduk sholatnya 2 rakaat. Apa yang dibaca? Rakaat pertama sholat Idazul, yang rakaat kedua sholat At-Takatsur. Dalam riwayat lain yang dibaca rakaat kedua sholat Qul ya ayyuhal kafirun. Ini ada hadisnya. Makanya Ghazali berpendapat ini sunnah. Silakan yang mau ikut Imam Ghazali dilakukan 2 rakaat duduk setelah witir. Yang mau ikut Imam Nawawi, Imam Zakaria Ansori, yang Fathul Mu'in pendapat mengatakan itu tidak sunnah. Lalu mengatakan sunnah itu bodoh. Biasa ini khilaf ulama. Ada riwayat Nabi itu sebelum tidur itu juga sholat duduk. Jadi beliau sebelum menuju tempat tidurnya, menuju firasnya, yaitu tempat lemek tidurnya Nabi itu, Nabi berjalan merangkak, terus duduk sholat 2 rakaat sambil duduk di tempatnya mau tidur Nabi, baru tidur. Ada riwayat seperti itu. Yusandur duha Allah. Surat Al-Maidah ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi hal tanqimuna minna illa an amanna billahi wa unzila ilaina wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qablu wa anna aktsarakum fasiqun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazalan temurun lama kola semangsa
yang ngucap sapa Yahudu wong Yahudi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biman kelawan sapa tuk minu iman sira minar rasul saking para rasul. Faqala mongko dawuh sapa Nabi billahi kelawan Allah wa malan ayat unzila kang wis diturunkan ana ilaina maring kita al ayatan terus nasira ing ayat. Jadi asbabun nuzul ayat ini surat Al-Maidah ayat 59 ini berhubungan dengan surat Al-Baqarah ayat 136. Billahi wa ma unzila ilaina ini potongannya. Surat Al-Baqarah 136. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Katakanlah kalian semuanya, kami iman dengan Allah dan iman dengan apa yang diturunkan kepada kami, apa yang diturunkan kepada Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbad, kepada Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub dan keturunannya Yaqub, Bani Israil, nabi-nabi Bani Israil. Wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, keturunannya Nabi Yaqub yaitu Nabi Yusuf dan 11 saudaranya, mulai 12 suku sampai Nabi Isa. Wa ma utiyan min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami enggak beda-bedakan, kami imani semuanya. Itu ayat itu. Nah, orang-orang Yahudi ini diwakili dalam tafsir Qurtubi ini. Orang Yahudi namanya Abu Yasir bin Akhtab, Rabi' bin Abu Rabi', dan yang lain ini menghadap Nabi karena mereka itu benci dengan Nabi Isa. Jadi menurut orang Yahudi, Nabi Isa itu saat ini sedang digoreng di neraka. Yesusnya orang Yahudi itu digoreng di neraka. Yang dulu mau menyalib Yesus itu ya orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu benci sekali dengan orang Nasrani. Tapi anehnya orang-orang Nasrani sekarang ini, orang Kristen ini memuja-muja orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu kalau ketemu orang Nasrani itu diludahi, gak senang, benci. Kemarin perang Israel itu patungnya Yesus dibuang sama Israel, enggak cuma masjidnya orang Islam, gerejanya orang Nasrani dibuang, patung Yesus dihancurkan. Tapi orang-orang Nasrani kok masih senangnya luar biasa dengan orang Yahudi. Nah, ini orang Yahudi ini berkata pada Nabi ini, kamu iman dengan siapa? Muhammad. Disebut semua nabi-nabi ayat Al-Baqarah 136 ini. Balama zakara mongko semangsane nutur Nabi Isa ing Isa. Qalu mongko padha ngucap Yahudi, la na'lamu orang ngerti kita dinan ing agama syarron kang luwih ala min dinikum saking agama sira kabeh. Setelah Nabi Muhammad menyebut Nabi Isa, jadi Yesus itu bahasa Latin. Kalau orang menyebut Yusuf itu Yosef, menyebut Musa Moses, Isa itu Yesus, itu bahasa Latin. Ketika Nabi menyebut Isa, ini orang Yahudi wong benci dengan Nabi Isa. Katanya orang Yahudi ini, kami tidak tahu agama yang paling buruk dibanding agama kalian Muhammad. Karena nyebut Nabi Isa. Akhirnya turun ayat ini. Qul mengucap sira Muhammad, ya ahlul kitab, ahlul kitab, hal tangkimuna ana toh ngingkari sira kabeh. Ilaina ai tungkiruna, tegese ngingkari sira kabeh mina saking kita
Makna tangkimun itu maknanya ingkar, tangkimun. Kalian tidak mengingkari dari kita. Ilan amanah kejaba yen to iman sapa kita billahi lan Allah. Sesuatu yang kalian ingkari itu sesuatu yang kita imani. Jadi nakemun itu di sini maknanya ingkar. Kadang nakemun itu maknanya siksa. Kalau itu maka al-muntakim, menyiksa, keras siksanya. Kenapa di sini maknanya ingkar? Ini sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, dulu Nabi itu mengutus orang untuk menarik pajak, menarik apa? Zakat. Nah, zaman Nabi itu zakat itu ditarik diutus amil-amil zakat itu ke rumah-rumah, harus wajib bayar zakat. Sebagaimana sekarang mungkin orang pajak itu didatangi rumah. 3 orang diutus oleh Nabi, 3 orang yang didatangi rumahnya, yang diutus Sayyidina Umar. Pertama namanya Ibnu Jamil, sahabat Ibnu Jamil. Yang kedua Khalid bin Walid. Yang ketiga paman Nabi sendiri, itu Abbas. Tiga-tiganya didatangi supaya bayar zakat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yang timu Ibnu Jamil illa annahu kana faqiran fa'anahu. Kalau Ibnu Jamil itu yang timu, maknanya yungkiru, tidak bayar. Ibnu Jamil tidak bayar, dulu dia fakir, lalu sekarang sudah awak kaya. Ini hanya menjadi dalil bahwa riba kepada orang yang fasik itu tidak haram karena kefasikannya, karena dosanya. Ini misalnya ini orang punya harta kok gak mau zakat, dikatakan dibeberkan depan umum supaya dia ini jelas, supaya mau bayar zakat. Wa amma Khalid fa innakum tadlimuna Khalidan, kalau Khalid ini wajar dia ini gak bayar. Qadih tabasa adra'ahu a'tadaru fisabilillah, karena hartanya Khalid itu disedekahkan di jihad fisabilillah. Dia punya perang, dia punya perangkat perangnya ini dia gunakan untuk berjihad. Jadi memang hartanya diutamakan untuk berjihad, hanya tidak bayar zakat. Wa amal Abbas faya alaya, kalau Abbas ini dalam satu riwayat paman Nabi ini, dia pamanku, nanti saya menanggung, karena dia sudah bayar takjil sebelumnya. Jadi ini menunjukkan boleh takjil zakat. Misalnya orang fitrah itu kan waktunya setelah tanggal 1 Syawal, tapi dia boleh takjil di bulan Ramadan. Orang berangkat Maret setiap tahun belum waktunya, dia sudah bayar boleh. Orang zakat padi panen misalnya sebelum waktu panen dia sudah bayar dulu boleh. Ini dalilnya. Nah, itu yang menjadi mahal syahid itu ketika Ibnu Jamil tantimu, kata Nabi, wa ma yanqimu Ibnu Jamil ayungkiru, sebagaimana ayat ini, wa hal tangtimuna aitungkiruna. Nah, ini mengingkari apa yang kami imani. Wa malan ayat unzila kang den turunkan apa mailaina maring kita, wa malan ayat unzila kang den turunkan apa min qablu saking sadurunge na unzila ilaina ay ilal anbiya maring para nabi. Jadi seakan-akan ini bahasa Nabi ini memperjelas bahwa yang kalian ingkari itu yang kami ingkari. Maksudnya bukan kami yang buruk, tapi kalian yang buruk. Sesuatu yang benar, sesuatu yang tidak ada salahnya, menjadi tanda bukti bahwa Islam itu dari dulu memang dimusuhi. Jadi orang Yahudi itu paling keras berhubungannya dengan Islam sejak dulu. Sudah tahu orang Islam ini iman dengan Nabi Musa, padahal mereka
mengakui yang benar cuma Musa sampai hari ini. Kalau Isa dan setelahnya itu semuanya ditakdir, semuanya dianggap bohong oleh orang Yahudi. Nah, orang Islam pun iman dengan Nabi Musa, tapi tidak dihargai. Hanya gara-gara orang Islam iman dengan Nabi Isa dikatakan agama kalian agama paling buruk kan. Orang Nasrani pun begitu. Orang Nasrani itu iman dengan Nabi Isa, akan menganggap anak Tuhan, tapi nggak mau iman dengan Nabi akhir zaman. Padahal orang Islam ini juga iman dengan Nabi Isa. Andaikan yang benar itu Musa, orang Islam pasti benar iman dengan Musa. Andaikan yang benar itu Isa, orang Islam pun benar karena iman dengan Nabi Isa. Kafir hukumnya orang Islam nggak iman dengan Nabi Musa, nggak iman dengan Nabi Isa. Nah sekarang kalau yang benar itu Nabi Muhammad SAW, maka orang Yahudi nggak akan selamat, orang Nasrani nggak akan selamat. Kalau Islam semuanya diimani pasti selamat. Nah kok bisa orang yang mengimani semua malah dianggap agama yang paling buruk? Qul katakan, ya ahlal kitab hal tanqimuna minna illa amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qabl. Nabi Musa punya kitab diturunkan, kita imani Taurat. Nabi Isa punya kitab diturunkan, wa ma unzila min qabl itu Injil Taurat. Kita juga imani. Wa anna sarokum lan sak temene akeh-akeh sira kabeh iku fasikuna padha fasik-fasik kabeh. Kalian ini mayoritas orang-orang fasik, orang Yahudi. Saya itu punya teman pernah kerja di Amerika, kerja di kapal pesiar. Nah, kebetulan yang jadi penjaga pelabuhan itu orang Yahudi. Cerita sendiri orang Yahudi ketemu orang Indonesia. Saya pernah ke Bali, pernah ke tempat-tempat tidak disebutin. Jadi pernah sampai manapun di dunia pernah diajarkan. Jadi kita ini orang Yahudi kan yang ngaku orang Yahudi kita ini hidup di dunia ini cuma cari senang, cari enak, cari pokoknya menuruti nafsu, karena kami yakin besok di neraka, besok itu kami masih masuk neraka. Orang Yahudi ngomong gitu. Ini kenapa di dunia itu kelakuannya kejam ya, kelakuannya menjajah, kelakuannya membunuh, menfitnah, semua kejahatan itu dunia ini. Bahkan perbankan ini yang bikin orang Yahudi merusak dengan mengganti dinar dirham dengan uang kertas, inflasi, krisis, gonjang ganjing, semuanya lagi yang begitu. Orang Yahudi semua. Nah, mereka membuat kerusakan, mau mengendalikan dunia ini karena yakin kalau besok masuk neraka. Ini mumpung belum mati, dipuas-puaskan masih ada di dunia ini. Wa anna aktsarukum fasiqun. Ataukah ini mayoritas ini orang-orang fasik yang disebut Zionis. Jadi Zionis itu sekte mayoritas orang Yahudi. Andaikan ada orang Yahudi baik itu oknum. Jadi kenapa orang-orang kafir, orang Nasrani, orang Eropa, orang Australia ini ikut demo, ikut menentang penjajahan Israel di Palestina? Padahal mereka orang Kristen. Karena mereka yang sehari-hari itu hidup dengan orang Yahudi. Jadi kalau orang pernah punya tetangga orang Yahudi, dia baru akan tahu buruknya akhlaknya orang Yahudi. Kalau makan nggak mau bayar, kalau di warung nggak mau bayar, utang nggak mau bayar, maka dianggap non Yahudi itu goyim. Goyim itu boleh dibunuh, boleh dirampok, hartanya halal, boleh dijajah, pokoknya mereka ini budak bagi Yahudi. Itu akidah orang Yahudi. Anak sorong kasih. Adwan iku atoh malah amanah yang nasi ayat an amanah. Ila an amanah bila kecuali kami itu iman kepada Allah dan kalian ini
ini mayoritas fasik pelaku dosa kejahatan. Al-makna utai maknane iku matun kiruna orang ingkari sira kabeh illa imanana kejaba ing iman kita wa mukhalafatakum lan nulayani sira kabeh ing adami kuwi dalam orane nampa imanuna al-mu'abbari kang den tembungaken anggo saking mukhalafah anggo saking adamu kabul bil fisqi kelawan kefasikan al-azimi kang netepi anggo saking adamu kabul. Otomatis orang yang tidak mau menerima para nabi, tidak mau iman dengan apa yang Allah turunkan dan kitab-kitab Allah ini, otomatis fasik. Walai salan orang apa hada iki hasil hada makna. Iku memang saking perkara yung karu kang den ingkari apa ma. Ini sesuatu yang tidak bisa diingkari kenyataannya orang Yahudi dari dulu sampai sekarang itu seperti itu. Qul hal unabbi'ukum bisyarrin